Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir lanjut lagi turun sebesar 6,2%. Dan total market cap-nya mencapai di 1,83 triliun US dollars. Jadi hanya dalam beberapa hari saja cryptocurrency market kehilangan ratusan miliar US dollars worth of market cap ya. Luar biasa. Dan tentunya semua biang keroknya adalah bisa dibilang ya walaupun Bitcoin yang melead semua cryptocurrency market, tapi ya kalau mau ngomong benar-benar sejujurnya ya gara-gara the Feds ya yang membuat Bitcoin terus lanjut turun karena interest rate-nya yang terus membuat market ketakutan ya. Untuk Bitcoin sekarang ada di angka 39.400-an, itu merupakan penurunan sebesar 6,3%. Ethereum sekarang jatuh di bawah 3.000 USD dengan penurunan sebesar 6,83%. BNB turun sebesar 5,31%, XRP turun sebesar 6,59%, Solana di 9,68%, Cardano di bawah dari $1 dengan penurunan sebesar 8,82%. Overall, semua terjun payung ya. Dan kita lihat daily close dari Bitcoin luar biasa buruk ya, di mana bukannya dia bisa mempertahankan MA50 sesuai dengan PR kita yang kemarin ya, tapi dia malah jebol sampai menembus Bollinger Band ya. Jadi technically sekarang oversold sih, tetapi kita bisa lihat kalau dilihat dari datanya ya, apalagi volumenya, ini menunjukkan bahwa momentum para bulls ini luar biasa hancur ya. Ya, tapi baik lagi, ini dia namanya kita bermain di cryptocurrency market atau ya investasi dan trading di dalam dunia cryptocurrency market, di mana kita tahu memang volatile ya. Tetapi keep in mind bukan hanya Bitcoin saja, kita bisa lihat bahwa beberapa indeks Amerika Serikat pun hancur ya. Ini Nasdaq, ini S&P 500, ini Dow Jones ya. Kalau kita lihat Dow Jones yang paling oke. Nah, kalau untuk DXY kita bisa lihat bahwa indeks dolar ini ya meningkat terus ya. Lagi-lagi kenapa? Karena kebijakan dari the Feds yang terus hawkish ya, atau simpelnya adalah mereka terus berencana untuk meningkatkan interest rate ya. Nah, jadi sekarang untuk Bitcoin seperti apa? Nah, PR dia adalah sekarang nggak usah terlalu aneh-aneh dulu deh. Ya, kita PR-nya adalah jangan sampai Bitcoin daily close di bawah dari 36.000 atau sampai ya mungkin kalau dibuatin 37.000 ya. Karena kalau sampai tembus lagi di situ ya berarti kemungkinan besar kita akan retest 35. Kalau sudah retest lagi dari situ, kemungkinannya cukup besar untuk lanjut sampai ke 30.000 ya. Nah, tapi baik lagi, ini masih ada beberapa support di bawah. Dan selain dari itu, mungkin yang menjadi concern juga adalah bull support band, yang dimana kita dengan lihat jelas sekali ya kemarin dia tidak bisa sama sekali, bahkan nggak ada wick ya, bahkan nggak ada wick yang sampai ke bull support band. Ya, kita lihat bull support band itu ada di angka 42.700 sampai 43.300-an. Kita lihat kemarin ya, atau daily candle kemarin tidak ada wick sampai ke daerah situ. Ini menunjukkan bahwa momentum BTC sangat lemah ya. Jadi kemungkinan besar untuk kita berharap kasus seperti di 2013 ya. Buat kalian yang nggak tahu, buat kemarin kalian nggak ngikutin ya, ini adalah satu skenario di mana Bitcoin berhasil ya, dia berhasil menaklukkan lagi bull support band walaupun sudah berhasil close di bawah ya. Nah, kalau kita lihat dari momentumnya sekarang, dari volumenya nggak kuat ya. Jadi kemungkinan besar skenario ini kayaknya nggak akan terjadi ya. Jadi sekarang tinggal pertanyaan dua nih. Apakah ini adalah awal crypto winter seperti di sini ya, di mana dia mulai close di bawah dan reject, atau semoga saja ini masuknya ke sebuah mini bear market seperti pada Mei kemarin ya, di mana Bitcoin berhasil lagi menembus bull support band. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk lebih detailnya kita akan bahas di belakang. Kita sekarang akan masuk dulu ke newsnya. Oke, dan pada hari ini kita bisa lihat datanya dari The Feds, atau berita dari The Feds, di mana mereka berencana untuk lagi-lagi meningkatkan interest rate secara agresif dalam beberapa bulan ke depan. Markets akan siap-siap volatile lagi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, the Federal Reserve is expected to deliver two back-to-back half-point interest rate hikes in May and June to tackle runaway inflation. Jadi, the Fed ini berencana sepertinya untuk meningkatkan 50 BPS pada Mei dan 50 BPS pada Juni. Ini adalah tentunya belum diumumkan oleh the Fed. Ini adalah perkiraan atau prediksi dari para ekonom. Nanti kita akan bahas di bawah ya. Dan selain dari itu juga ada polling yang dilakukan oleh Reuters terhadap para ekonom ini juga untuk menyatakan berapa persen kemungkinan resesi di tahun depan. Dan ternyata cukup besar ya, 40% menurut mereka.
Dan para analis juga mengatakan bahwa The Fed ini akan secepat mungkin berusaha untuk membuat harga dalam kontrol mereka. Ya, karena baik lagi sekarang di Amerika Serikat maupun Indonesia sekarang sudah mulai kerasa barang-barang mulai terasa lebih mahal. Alias apa? Daya beli kita menurun. Ya, kenapa bisa menurun? Karena ya ngeprint terus duit ya. Nah, buat yang bingung kenapa, loh kan yang ngeprint Amrik, kenapa kita bisa ikutan kerasa? Karena sayangnya, ekonomi kita itu sudah sangat global. Maka dari itu, krisis di Amerika Serikat biasanya akan kena semua, ya seluruh dunia akan kena dampaknya. Tinggal pertanyaannya sebesar apa, ya tergantung dari berapa dependen kita terhadap Amerika Serikat. Ya, semakin nggak dependen ya semakin nggak kerasa, semakin dependen ya semakin kerasa inflasinya ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi ada latest polling juga yang dilakukan pada 4 April sampai 8 ya, di mana ini ditanyakan terhadap 100 ekonom dan mereka ditanya untuk memforecast kira-kira peningkatan interest rate seperti apa di tahun ini ya. Nah, mereka mengatakan ya 85% atau strong majority dari 102 ekonom menyatakan bahwa akan terjadi 50 basis point ya, atau lebih tepatnya peningkatan 50 BPS pada bulan Mei. Dan untuk yang Juni, ini lebih kecil ya, si majority-nya ya. 56 dari 102 ekonom menyatakan bahwa mereka yakin akan 50 basis point lagi juga di Juni. Ya, jadi ini dia basisnya kenapa kemungkinan akan back to back 50 BPS ya. Dan selain dari itu kita tahu juga bahwa ya tentunya dengan meningkatkan juga interest rate ini secara cepat, ini bisa membuat ekonomi berantakan juga ya. Kenapa ya? Kita lihat saja markets ya, bukan cuma kripto saja ya, saham pun sudah mulai kerasa ya dan tentunya ya ini beresiko ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita kita pada hari ini dan ya baik lagi yang harus kita inti dari berita ini adalah kita harus siap-siap ada kemungkinan besar volatilitas yang akan terjadi dalam bulan Mei dan Juni ya. Dan sayangnya sentimennya lebih ke bearish. Karena kenapa? Ya interest rate ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk berita kita pada hari ini. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Untuk sekarang kita bisa lihat ya bahwa Bitcoin sedang ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara price range 44.000 dengan 37.000. Lagi-lagi masuk ke daerah sini ya. Sudah berapa bulan kita di daerah sini. Kemarin sudah seperti harapan, tapi harapan kita ditampar oleh MA200 di daily ya. Ya kadang-kadang trading, investing di dalam cryptocurrency market maupun market apapun ya seperti kehidupan ya. Kadang-kadang kita digampar gitu ya. Dan seperti mutar-mutar di daerah situ. Tapi ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nah, kalau gue pribadi ya gue nggak akan averaging di sini ya. Mungkin ada beberapa yang berpikir bahwa bang, tapi ini kan di bawah dari Bollinger Band, ini kan biasa menunjukkan dia oversold. Yes ya. Ada kemungkinan dia beberapa hari ke depan bisa sideways lagi ke sini. Mungkin retest MA50, tapi kalau kita lihat dari momentumnya plus ditambah juga dari The Fed yang kemungkinan besar Mei dan Juni akan naik 50 BPS. Sulit menurut gua, sulit untuk dia bisa menemukan satu momentum breakout. Ya, jadi kalau gua pribadi untuk averaging, ya paling gua pertimbangkan di daerah sini, 37.000 atau 35.000. Ya, jadi bisa pertimbangkan di daerah sini. Ya, gua ulangi, untuk buy limit untuk averaging ya, di daerah 37.000 dan 35.000. Jadi kayaknya gua harus tetap mengingatkan ya bahwa ini averaging, bukan all in. Ya, gua pribadi nggak pernah percaya dengan all in. Ya. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung, bang, tapi bang ini kan tembus kemarin, terus gimana dong? Ya nggak apa-apa, averaging gitu. Jadi sebenarnya ya satu hal gitu ya atau sisi DCWT ini sebenarnya adalah sebuah cara seperti DCA ya atau dollar cost averaging. Tapi kalau dollar cost averaging kita beli pokoknya asal berdasarkan waktu aja. Misalkan setiap hari Senin, gua beli setiap jam 1 siang, nggak peduli mau di atas mau di bawah. Nah itu DCA atau yang sering kali biar nggak pusing gua sebut sebagai DCA murni ya, dimana kita nggak peduli, nggak baca chart, pokoknya asal beli aja kayak nabung gitu. Nah kalau kita ya itu kesannya kayak DCA tapi dipaksa daripada dipaksa di resisten, kita beli di support gitu. Jadi kalau tembus ya nggak apa-apa, averaging lagi gitu ya. Walaupun gini, gua ngerti kadang-kadang nggak semua orang suka seperti ini. Mereka kadang ya orang pengennya gini, kena langsung loncat naik gitu langsung kaya ya, tapi nggak bisa guys ya. Pada faktanya kalau kita mau sustainable ya, bisa sustainable di dalam cryptocurrency market, ya kita harus berpikirnya long term, mau nggak mau, ya.
Jadi kurang lebih seperti itu buy limit untuk Bitcoin. Dan bagi kalian yang ingin akumulasi Bitcoin atau altcoins lain, bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam ya, kalian bisa pilih sendiri. Ada buat yang di Indonesia, ada toko kripto. Lalu ada juga kalau di luar ada Bybit, ada Maxi, ada Pionex, dan banyak lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin pada hari ini. Oke, dan selanjutnya adalah Solana, di mana kita bisa lihat ya minimal dia masih bertahan di atas dari MA50, walaupun sekarang lagi di retest ya sayangnya ya. Tapi ya minimal masih ada MA50. Tetapi ya menurut gua jujurnya untuk Solana ini sangat bergantung dengan BTC sekarang. Ya semua altcoins lah sangat bergantung. Jadi walaupun MA50-nya masih bertahan, bisa saja seperti kemarin banyak ya. Seperti kemarin Cardano gitu ya, lalu seperti kemarin lagi Luna ya. Kemarin masih nahan 50, tapi BTC-nya lanjut lagi drop, ya sudah tembus gitu ya. Jadi ya baik lagi, ini sekali lagi kita diingatkan ya bahwa resiko dari altcoins itu akan cenderung lebih besar dibandingkan dengan BTC ya. Nah, tentunya PR-nya yang kita harapkan dari Solana adalah ya Solana bertahan di atas 50, itu yang pertama. Dan yang kedua BTC rally lah, minimal naik lagi sampai ke daerah 40 ribuan. Supaya altcoins nggak tambah lebih parah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, dan kalau kalian mau averaging di daerah sini boleh ya, sesuai dengan trading plan kemarin. Tapi buat selain dari sini ya sudah, jangan dipaksakan lagi dulu, tunggu sampai BTC lebih stabil. Kalau BTC lebih stabil ya kita bisa lihat support resistensi altcoins. Ya, jadi baik lagi, seperti yang gue sudah sering bicarakan di DCWT. Apabila Bitcoin sedang di bawah dari bull support band, altcoins akan disiksa ya, altcoins akan disiksa. Dan sekarang sepertinya Luna pun mulai tidak kebal lagi dengan itu ya sayangnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan XRP, kita bisa lihat XRP dengan sangat jelas hancur secara struktur ya. Dia sudah ketembus MA50, 50-nya sudah di-retest sebagai resisten. Jadi udah komplit di sini ya. Semua struktur pecah ya. Kemarin padahal sudah sangat bagus ya. Semua struktur pecah. MA50 sempat menahan di sini. Dia ada momentum, berhasil tembus, ketahan lagi oleh struktur, tembus lagi ke bawah, breakdown karena BTC ya 6 April. Lalu dia langsung retest lagi 50, tapi ke reject dan berusaha untuk bertahan selama 2 hari, akhirnya kapitulasi ya. Jadi selama berapa bulan ya XRP berusaha ya untuk bisa breakout, ujung-ujungnya hancur ya. Dan bisa dibilang kurang lebih mirip seperti BTC juga ya, dia ditampar oleh MA200 di daily dan akhirnya ya momentum tidak kuat, volume kurang ya, dan bisa dibilang makroekonomik juga cenderung nggak bagus untuk aset-aset yang dianggapnya lebih risk on ya, ujung-ujungnya jadi jebol ya. Nah, jadi untuk XRP sekarang kita masuk ke wait and see ya. Dan mungkin kalau kita mau lihat struktur ya, kemungkinan besar kita bisa cek di sini lah ya, daerah sini nih. Dimana ini bisa menjadi buy limit kita selanjutnya lah gitu kesannya ya, buat kalian yang terus ingin akumulasi XRP. Nah, jadi kurang lebih untuk buy limit di sini ya di 0,59 atau kalau mau dibulatin lebih 60 sen aja ya. Nah, jadi untuk ke XRP ya sebenarnya secara fundamentally ya mereka sebenarnya nggak ada permasalahan yang kayak teknis gitu, tetapi permasalahan mereka lebih ke ya itu SEC seperti biasa ya. Dan buat kalian yang nggak tahu ya, XRP ini di siklus kali ini belum all time high ya. Jadi banyak yang nggak tahu nih. Banyak yang nggak tahu bahwa dia belum sampai menjemput all time high dia di Januari 2018 ya. Jadi ya balik lagi ya, regulasi itu menjadi satu faktor yang harus kita pertimbangkan juga sebelum kita invest ya. Nah, tapi di waktu bersamaan banyak yang bilang juga dan cukup fair juga ya, apabila SEC-nya sudah selesai, XRP bisa lanjut ke atasnya cukup kuat. Dan iya, gue setuju. Tapi kita harus tetap ingat bahwa pada faktanya sekarang itu juga masih menjadi resiko ya. Jadi sekali lagi kurang lebih seperti itu untuk XRP ya. Buy limit bisa kalian pertimbangkan di struktur di daerah 60 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan selanjutnya BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat ya, sayang sekali sama-sama breakdown. Ya, jadi ini menunjukkan sekali lagi tidak ada satupun altcoins yang kebal terhadap BTC. Ya, dia drop, apalagi kalau BTC dropnya itu saat lagi di bawah dari bull support band, alts akan menderita. Ya. Nah, jadi untuk BNB kita bisa lihat dia sudah beberapa hari mencoba untuk bertahan dan reclaim lagi MA20 ya. Jadi drop pertama ini terjadi pada tanggal 6 April. 6 April dia drop, tembus MA20, tetapi besoknya langsung menemukan momentum lagi ke atas ya, menemukan momentum lagi ke atas dan tembus juga daerah 433.
Tetapi ya BTC di situ sudah mulai batuk-batuk tuh ya, sudah mulai batuk-batuk, pertanda mau sakit gitu ya. Akhirnya BNB pun jadi galau nih, naik turun, naik turun, naik turun. Lalu tembus lagi, tanggal 9 April berusaha lagi nembus, tanggal 10 April nge-wake, dan akhirnya tanggal 11 kapitulasi ya, dan langsung nembus struktur 410 plus juga MA50. Berarti bagi kalian yang konservatif sudah dapat posisi, yang medium risk juga udah dapat posisi lagi ya. Dan baik lagi ya, sekali lagi gue ingatkan, ini semua bentuknya adalah averaging. Ya, jadi jangan sampai berpikir di DCWT ini saat gue bilang daerah sini adalah tempat untuk all in. No, ya gue nggak percaya sama all in ya. Karena all in itu akan ngerusak lu secara mental ya. Karena kalau sampai lu ngerasa wah pasti nih di sini taunya nggak mantul di situ, ya sudah lu nyangkut semua posisi lu. Sementara kalau lu averaging ya lu masih ada terus peluru seandainya dia lanjut turun. Gitu. Jadi sekali lagi gue ingatkan ya, DCWT ini lebih ke semuanya ke averaging. Gitu. Jadi kesannya ini seperti DCA yang dimodifikasi. Dimana kalau DCA kan ya lu pokoknya kesannya setiap hari Senin jam 1 beli dimanapun posisinya, nggak lihat chart. Nah kalau di sini kita averagingnya hanya di support-support saja. Kalau tembus gimana bang? Lah kan namanya averaging. Gitu ya. Ya kalau langsung mantul ya puji Tuhan. Kalau nggak langsung mantul cuma dapat posisi buat nge-average harga, ya sudah, that's the main point of this gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB, dan struktur ya technically speaking belum hancur sih struktur di sini ya, tapi baik lagi sepertinya menuju ke sana karena MA50-nya sudah jebol ya. Masih mungkin selamat nggak? Kalau dilihat dari sininya masih mungkin karena cukup dekat ya, berbeda dengan BTC yang nggak kira-kira jauhnya dengan MA50 ya. Jadi untuk BNB technically speaking masih ada kemungkinan dia berhasil lagi menembus MA50, dan mungkin ya berharap dia bisa masuk lagi ke sini dan sideways di sini ya. Ada kemungkinan seperti itu tapi nggak terlalu besar ya. Kemungkinan yang lebih besarnya dengan kondisi sekarang ya dia ke reject 50 dan lanjut lagi turun ya. Dan tentunya strukturnya ada di daerah sini ya. Kita ambil yang paling bawahnya itu di daerah sekitar 300, sebentar, belum ketarik ya. Di daerah 356 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya Luna ya, dengan sangat jelas MA50 tertembus ya, dan tentunya longsor ini disponsori oleh Bitcoin ya, atau lebih tepatnya lagi disponsori oleh The Feds ya, si Om Powell tuh ya. Dimana kita bisa lihat interest rate-nya merusak semua market ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan lihat buy limit. Nah, untuk buy limit Luna masih ada beberapa struktur yang masih not that bad. Ya, baik lagi kalau kita lihat Luna masih cukup oke dibandingkan dengan beberapa yang lain ya. Contoh seperti XRP ya. Lalu kalau kita bandingkan lagi dengan contohnya mungkin Solana masih lumayan lah. Cardano mungkin ya yang sudah cenderung nyaris breakdown ya. Tapi untuk Luna, dia secara momentum, secara time frame lebih besar, masih cukup oke ya. Dia sekarang bisa dibilang lagi mau retest MA20 di weekly di sini. Nah, untuk buy limit, kita bisa pertimbangkan di daerah $77 lebih 56 sen untuk Luna. Dan kebetulan di waktu bersamaan ada MA20 di weekly yang basically di daerah yang sama ya. Jadi struktur di sini 77,56. Kalau di weekly-nya MA20 ada di 77,16. Jadi basically confluence ya. Nah, semoga saja ini bisa cukup kuat untuk memantulkan harga Luna ya. Nah, jadi overall untuk Luna seperti itu ya. Dan ya ini lagi ya, akhirnya kita ditunjukkan bahwa tidak ada altcoins yang ujung-ujungnya itu bisa melawan BTC dan benar-benar nggak nyambung trennya gitu ya. Nggak bisa ya. Sampai detik ini belum ada altcoins yang sekuat itu. Karena baik lagi korelasi dari BTC dan semua alts cukup kuat ya. Bisa nggak dia nge-pump sehari 2 hari, atau bisa nggak dia ketemu new all time high? Bisa. Tapi at the end of the day, sekali lagi secara statistik ya, apabila BTC sedang di bawah dari bull support band, probability-nya altcoins akan muntah darah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, pertimbangannya untuk buy limit di daerah $77 lebih 56 sen. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Polkadot pun nasibnya cukup mirip ya, dan mirip-mirip semua di daerah MA50, dan bisa dibilang secara price action sangat mirip dengan BTC ya. Ini BTC, ini Polkadot. Ini BTC, ini Polkadot. Sangat mirip ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ya berarti kurang lebih mirip-mirip BTC juga. Yaitu adalah apa?
next supportnya bisa tahan kuat atau enggak ya. Nah, untuk Polkadot support selanjutnya atau lebih tepatnya support struktur selanjutnya adalah di daerah 15,96 dolar atau kalau mau dibuletin di daerah sekitar 16 dolar ya. Apakah ini akan cukup kuat atau tidak? Tentunya kita nggak tahu. Dan jujurnya kalau secara price action Polkadot kita bisa lihat dia walaupun berhasil tembus beberapa hari di atas dari struktur di sini ya, tapi ya ini masih menjadi satu daerah resisten yang cukup kuat bagi Polkadot. Maka dari itu ada kemungkinan ini bisa jadi double top ya, yang bentuknya rada aneh ya. Nah, jadi ada kemungkinan kalau sampai dia tembus daerah sini ya ada kemungkinan akan lanjut lagi ke bawah dan targetnya itu bisa sampai kemana? Untuk Polkadot kita tahu ada daerah 10 dolar lebih 89 sen. Nah, kalau terjadi sampai ke sini, ini double top raksasa ya. Dan kalau kita lihat juga ini bisa si scenarionya cukup mirip juga dengan BTC yang kemungkinan besar juga bisa menjadi double top di sini ya. Nah, jadi ya seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya ya, Polkadot secara makronya cukup mirip dengan BTC ya. Nah, jadi sekarang kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.